Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumirah Silalahi, NIM 0309192074, Tadris PIPS 3 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 corak kehidupan pada masyarakat pada zaman praaksara, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nurijadora M. Hum dengan mata kuliah Pengembangan Masyarakat Indonesia. Praaksara adalah sebelum tulisan. Jadi pada masa praaksara, kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 corak kehidupan pada zaman praaksara. Baiklah, yang pertama yaitu berburu dan meramu. Pada saat itu kehidupan masih nomaden. Nomaden artinya atau berpindah-pindah. Mereka mencari makanan dengan cara berburu untuk kehidupan sehari-hari. Alat yang digunakan seperti kapak perimbas yang digunakan untuk menguliti binatang yang mereka buru. Yang kedua, alat seperti pisau. Yang ketiga, kapak genggam untuk memotong binatang buruan. Baiklah, yang pertama, masa berburu atau meramu. Kehidupan pada masa itu masih nomaden atau berpindah-pindah. Pada masa itu mereka mencari makanan dengan cara berburu binatang yang ada di hutan untuk bahan makanan untuk sehari-hari. Pada masa itu alat yang digunakan seperti kapak perimbas untuk menguliti binatang buruan mereka. Yang kedua, alat serpi untuk dijadikan sebagai pisau. Yang ketiga, kapak genggam untuk memotong binatang sehari-hari. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Pada masa itu tempat tinggal mereka sudah menetap, sehingga mereka sudah dapat memperoleh untuk bahan untuk bercocok tanam, sehingga mereka pun sudah dapat menghasilkan makanan sendiri. Pada masa itu alat yang digunakan seperti mata panah untuk dijadikan untuk alat untuk berburu. Yang kedua, gerabah. Yang ketiga, beliung persegi untuk mencangkul. Yang keempat, kapak persegi untuk dijadikan untuk mengolah tanah. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, masa pertukangan atau perundagian. Pada masa itu mereka sudah mengenal yang namanya teknologi, dan mereka sudah bisa mengolah pengecoran logam seperti perunggu. Pada masa itu alat yang digunakan seperti nekora, yaitu sebagai tanda pusaka suci untuk upacara adat. Yang kedua, kapak perunggu. Yang ketiga, moko sebagai pelengkap upacara adat. Yang terakhir yaitu manik-manik. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu masa mengenal sistem kepercayaan, di mana sistem kepercayaan itu ada animisme, yaitu menyembah roh nenek moyang. Yang kedua, dinamisme, yaitu menyembah benda-benda mati seperti patung, dan selanjutnya teotonisme, yaitu percaya atau menyembah binatang seperti harimau, gajah, ular, naga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, setonomisme, yaitu memuja upacara ritual. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai 4 corak kehidupan pada zaman prasejarah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.